Animasi terbaik Malaysia itu bukan Upin Ipin, tapi Bobo Boy. Serius deh. Ya, aku tahu Upin Ipin udah ada lebih dulu tuh daripada Bobo Boy, lebih legend, lebih sepuh, dapat lebih banyak penghargaan juga. Tapi secara teknis cerita, keseruan waktu nonton, pembangunan dunianya, sampai perkembangan karakternya itu, Bobo Boy itu menurutku jauh-jauh ngalahin Upin Ipin. Dan dari situ aku jadi penasaran nih, kenapa ya Bobo Boy ini walaupun lebih muda ya secara umur animasinya daripada Upin Ipin, itu bisa bersaing dan malah sampai bisa ngalahin animasi Upin Ipin. Apalagi kemunculan animasi Bobo Boy ini tuh sebetulnya bisa dibilang kebetulan. Soalnya kalau dilihat dari awal konsep animasi yang mau dibuat dulu tuh, fokus animasinya mau nyeritain emak-emak ini nih. Tapi kok akhirnya yang nongol malah bocah yang bisa ngeluarin kaki bunsin dan punya kekuatan elemen avatar ini nih. Kok bisa ya? Apakah emak tadi emaknya Bobo Boy yang sesungguhnya? Dan kenapa Bobo Boy ini bisa bagus banget? Apakah karena emang animasi yang ada berantemnya ngebuat lebih menarik daripada animasi anak yang cuma kalem-kalem doang? Atau jangan-jangan karena pembuat animasi Bobo Boy ini emang maling formula rahasia animasi lain, jadinya bisa ngebikin animasi yang bagus banget. Dan karena hal ini menarik ya, aku Junta, orang yang udah ngikutin dan nonton kedua animasinya dari masih lumayan kecil ya, dan tumbuh bareng sama kedua animasi tadi juga, bakalan coba kasih tahu kamu kenapa Bobo Boy ini bisa jadi animasi terbaiknya Malaysia. Dan di video kali ini bakal aku bahas dalam 3 chapter, dimana chapter pertama bakal aku kasih tahu apa yang ngebuat Bobo Boy ini jadi animasi terbaiknya Malaysia. Di chapter kedua aku bakal bahas mengenai apa alasan dibalik Bobo Boy bisa sebagus itu, dan di chapter terakhir aku bakal kasih tahu kalian semonster apa Bobo Boy ini. Makanya kamu wajib banget nonton video ini tanpa skip sampai selesai. Kayak yang udah aku bilang di awal tadi ya, teknis pengembangan cerita di Bobo Boy ini jauh lebih seru dan menarik banget untuk diikuti daripada beberapa serial animasi lain, termasuk Upin Ipin. Soalnya perasaan punya pahlawan yang jadi teman tontonan dan bisa ikut tumbuh bareng sama penontonnya itu rasanya lebih ngena daripada yang cuma berhenti di situ-situ aja. Stagnan, nggak gede-gede, dari dulu segitu-gitu aja sampai belasan tahun. Agak sebel gitu. Apalagi sebetulnya karakter animasinya masih punya potensi buat dikembangin jadi gede, tapi nggak dilakuin aja sama studionya. Jadi sayang aja ya. Soalnya tiap episodenya tuh ya gitu-gitu aja. Mulai dari karakternya sampai sifat-sifatnya ya cuma gitu-gitu aja. Tempatnya cuma di situ-situ aja. Nggak ada yang berubah dan cuma beda di cerita petualangan tiap episodenya aja. Lama-lama ya bosan. Kayak lihat aja nih, Upin Ipin awal kemunculannya dulu segini. Sekarang masih aja segini. Cuma beda kualitas visualnya aja. Beda cerita kalau sama Bobo Boy yang awal munculnya kayak gini, terus sekarang lihat nih jadi kayak gini. Makin gede orangnya, makin keren kekuatannya, dan visualnya nggak cuma makin bagus lagi, tapi ini levelnya udah epic parah cuy, mantep banget lah. Tapi ya di sini aku nggak bilang kalau semua animasi harus bertumbuh bareng sama penontonnya loh ya. Soalnya selain Upin Ipin ada juga beberapa animasi lain yang karakternya juga nggak besar-besar, kayak di Doraemon yang sebenarnya juga masih oke-oke aja diikutin. Tapi nih, kalau ada animasi yang bisa ikut tumbuh berkembang bareng penontonnya, bakal jadi nilai tambah yang oke banget. Kayak selain di animasi Bobo Boy, ini ada juga dari legenda-legenda anime ya, kayak Naruto yang sama-sama ngembangin usia, fisik, karakter, sifat, sampai kemampuannya. Yang menurut hal itu tuh makin ningkatin ikatan emosi yang lebih dalam antara serial animasi sama penontonnya. Soalnya kerasa tumbuh barengnya. Kayak kita tuh ikut besar bareng sama animasi Bobo Boy ini nih. Kita tahu di serial musim pertama awal Bobo Boy itu masih bocil gini nih, yang pergi ke Pulau Rintis, ke tempatnya Tok Abah buat liburan. Masih bocah banget tuh, unyu-unyu kayak gini, belum punya kekuatan. Terus akhirnya dapat kekuatan dari Power Spera Ochobot karena nggak sengaja ngejar robot alien probe yang nyuri coklat dari tokonya Tok Abah. Dan dari situ malah dapat kekuatan super bisa ngendaliin elemen. Awalnya elemen yang bisa dikendaliin tuh ada petir, angin, sama tanah. Ditambah kekuatannya dia tuh bisa kaki bunsin. Udah keren banget tuh. Tapi nggak berhenti di situ aja kerennya. Kekuatannya makin keren lagi. Soalnya ikutan berkembang terus. Kayak yang awalnya cuma bisa elemen petir, angin, sama tanah tadi. Setelah kebuka tahap 2-nya, elemen dasarnya tadi berevolusi. Dari yang awalnya elemen angin naik level jadi taufat. Terus tanah jadi gempa. Elemen petir naik level jadi Atta Halilintar. Salah Halilintar, bukan Halilintar yang itu, tapi Halilintar yang ini nih. Wih, keren yo. Merinding banget aku dulu nontonnya. Soalnya keren banget coy. Tapi ini di musim keduanya, jarak ceritanya cuma sekitar 1 semester sekolah, waktu Bobo Boy balik lagi ke Pulau
Sekolah rintis buat sekolah di sana, fisiknya udah kerasa beda lagi, lebih gede, lebih tinggi, ya dikit sih ya. Tapi ya walaupun sedikit, seenggaknya ada perkembangan lah, nggak kayak stuck di situ-situ aja. Dan nggak hanya fisiknya aja yang tambah gede, tapi kekuatannya juga makin berkembang lagi, makin powerful banget. Di akhir Boboiboy musim ketiga, elemen kekuatan yang dikuasai sama Boboiboy jadi ada 5, ketambahan api sama air. Jadi Boboiboy Movie sampai masuk serial Boboiboy Galaxy yang udah jalan 2 musim sampai sekarang, Boboiboy udah makin gede lagi, udah puber nih kayaknya sekarang, lebih kelihatan dewasanya. Jadi emang kerasa ikut banget besar bareng sama penontonnya. Dan sekarang total kekuatan elemen tuh jadi ada 7, ketambah cahaya sama daun, makin OP parah nih. Dan itu baru elemennya aja, belum skill tiap-tiap elemennya yang makin banyak banget. Dan proses ngebuka maupun evolusi tiap elemennya tadi itu juga nggak sekedar dikasih kekuatan lagi sama Ochobot atau tiba-tiba muncul gitu aja, nggak sesimpel itu. Tapi ada proses dan memicunya, ada suatu kondisi yang maksa untuk Boboiboy bisa berevolusi untuk ngembangin elemen-elemen maupun skill-skill barunya tadi. Dan tiap kekuatan elemennya pun juga punya karakteristik sifat yang beda-beda. Kayak waktu keluarnya Boboiboy Taufan nih, ini muncul gara-gara Boboiboy angin ketawa mulu habis makan kuenya Yaya yang kecampur susunya Adudu. Dan sifatnya Boboiboy Taufan ini jadi periang banget, ketawa mulu. Terus Boboiboy Halilintar muncul gara-gara ketakutan Boboiboy Petir sama balon yang maksa Boboiboy Petir berevolusi ningkatin kekuatannya untuk nyelamatin diri. Dan sifatnya Boboiboy Halilintar ini jadi pemarah dan gak sabaran. Habis itu kekuatan elemen air karena Boboiboy bisa menguasai sisi tenangnya, makanya sifatnya jadi kalem banget, santuy, dan masih banyak lagi pokoknya. Soalnya setiap elemennya punya karakteristiknya sendiri. Dan rangkuman total elemen Boboiboy sampai sekarang tuh ada 7, kayak yang bilang tadi, ada petir, angin, tanah, api, air, daun, dan cahaya, yang terus akhirnya berevolusi ke tahap 2 jadi Boboiboy Halilintar, Taufan, Gempa, Blaze, Es, Duri, sama Solar. Terus makin gila lagi nih, berevolusi ke tahap 3 jadi Boboiboy Beliung, Rimba, Nova, Blizzard, dan paling gilanya tuh ada di elemen Fusion atau gabungan dari 2 elemennya, kayak Boboiboy Supra, gabungannya Halilintar sama Solar. Terus ada Frostfire, Glacier, Sori, Gentar, sama Sopan. Sopan nggak tuh? Dan dari tiap evolusi kekuatannya dan ketambahan sifat-sifat unik dari tiap elemennya tadi ngebikin dinamika cerita di serial ini tuh makin kompleks dan seru karena selalu berkembang terus. Dan itu baru ngomongin dari Boboiboy-nya aja ya, belum juga ketambahan sama karakter-karakter lain di dalamnya loh ya. Soalnya teman-temannya pun juga punya kekuatan yang sama-sama keren dan juga meningkat terus. Dan sifatnya pun juga beragam banget yang nambah warna cerita di serial ini. Kayak si Gopal yang kocak, tukang makan yang punya kekuatan bisa ngubah objek jadi makanan. Ya si paling disiplin banget, suka bikin kue nggak enak, punya kekuatan gravitasi, bisa terbang dan kuat banget. Bing, si paling energik banget, bisa lari laju dan ngatur waktu. Feng, si sok keren, bisa ngendaliin bayangan. Musuh abadinya alien kotak hijau tuh Adudu, sama robotnya Probe yang bisa ubah-ubahan, kadang bisa jadi teman, bisa jadi musuh lagi. Labil lah, ngebuat ceritanya menarik banget buat diikutin. Dan selain dari segi karakter dan kemampuannya tadi, selama ketiga musim di series Boboiboy awal, setting lokasinya tuh selalu di bumi terus. Tapi lewat Boboiboy Movie pertamanya di tahun 2017 yang jadi jembatan untuk masuk ke musim selanjutnya yang ganti nama jadi Boboiboy Galaxy, sesuai namanya nih, Galaxy. Dari yang awalnya cuma jadi pelindung bumi, sekarang makin meningkat lagi jadi penyelamat antar galaksi. Gila banget. Tapi semua perkembangan gede ini nggak cuma dilakuin secara asal-asalan aja yang ngurangin esensi dari ceritanya. Unsur pertarungannya epic parah, seru banget ditonton, penuh nilai kebersamaan dengan perpaduan komedi yang menurutku lucu banget, pakai tingkah konyol, karakter-karakternya tuh selalu kejaga terus loh, dan nikmat banget diikutinya. Dan jarang banget ditemuin di animasi-animasi anak lainnya, soalnya jarang ada animasi anak yang bisa maduin komedi dan action secara pas banget kayak si Boboiboy ini. Dan walaupun lebih mudah daripada Upin Ipin ya, secara karakter, kompleksitas perkembangan ceritanya sampai kualitas visualnya tuh sekarang udah ngalahin jauh Upin Ipin. Yang semua ini bisa kejadian karena nah, buat kamu yang belum tahu nih, animasi Boboiboy ini tuh sebetulnya emang saudara kembarnya Upin Ipin. Soalnya diciptain dari satu studio animasi yang sama, yaitu Les Kopek Production. Bercanda ya, tapi nggak sepenuhnya ngasal ya. Soalnya Boboiboy ini tuh diciptain sama Om Nizam Razak, sama Om Anas Abdul Aziz, bareng sama beberapa rekan-rekan lainnya yang emang bener sebelumnya tuh pada kerja di studio Les Kopek. Buat yang belum tahu, Om Nizam Razak ini tuh sutradara serial Upin Ipin dari musim 1 sampai 3. Dan Om Anas Abdul Aziz ini salah satu pendiri
sendiri dan pengembang ceritanya dari serial Upin Ipin. Ya, gila banget ya. Dan akhirnya di tahun 2009 mereka memutusin untuk nyiptain studio animasi Animosa Studio dan ngebuat animasi mereka sendiri, yaitu Boboiboy ini. Jadi emang bisa dibilang DNA Upin Ipin tuh kental banget di Boboiboy. Soalnya emang kebanyakan tim inti dari Animosa Studio itu ya orang-orang dari studio Les Kopek-nya Upin Ipin tadi. Tapi fakta kalau mereka keluaran dari Les Kopek itu bukan jawaban utama kenapa animasi Boboiboy bisa lebih baik daripada Upin Ipin loh ya. Tapi ya tetap nggak bisa dipungkiri juga mereka ini jebolan studio yang track recordnya luar biasa lewat Upin Ipin sebelumnya. Jadi secara skill mereka ya emang udah pada jago banget buat ngebikin animasi. Pengalaman ngerjain Upin Ipin ini juga jadi pijakan yang kuat banget buat mereka untuk ngebentuk animasi dan studio mereka sendiri. Tahu sendiri kan, jadi perintis itu susah cuy. Nah, dan dari DNA tadi bukan berarti mereka langsung bisa nyiptain sebuah ide konsep animasi yang bagus banget yang langsung bakal di ACC ya. Enggak cuy. Soalnya kayak yang udah aku bilang di awal, sebenarnya ide awal dari Boboiboy ini tuh jauh banget dari apa yang kita lihat dan kita kenal sekarang. Beda pola. Soalnya konsep awalnya tuh dulu pengen ngangkat cerita tentang emak-emak penjual kue bernama Mak Cikman nih. Seorang emak-emak yang punya kekuatan super, bisa terbang tapi takut ketinggian. Unik ya? Iya. Lucu? Iya. Tapi ya udah sebatas itu aja, dan karena konsepnya lebih condong ke lucu doang, Om Nizam sama Om Anas akhirnya nyadar kalau konsep tadi kurang ngasih impact baik sebagai sosok superhero buat anak-anak. Mereka pun mulai cari ide lain, dan di konsep cerita Mak Cikman itu tadi sebetulnya emang ada satu elemen menarik, yaitu Mak Cikman ngejagain seorang bocah yang juga punya kekuatan elemen dan bisa membelah diri jadi 3. Nah, dari sinilah awal mula Boboiboy muncul. Nah, apakah sebenarnya Mak Cikman ini ibunya Boboiboy? Aku nggak tahu ya, soalnya Om Nizam cuma bilang kalau Mak Cikman tadi cuma ngejagain Boboiboy. Mungkin iya, mungkin juga enggak. Dan balik lagi ke ide konsep tadi nih, akhirnya fokus ceritanya dipindahin ke si bocah tadi aja tanpa perlu masukin karakter emak-emaknya, dan jadilah konsep serial Boboiboy ini. Tapi prosesnya belum selesai di situ aja. Soalnya setelah dipresentasiin ke stasiun TV, walaupun konsepnya udah menarik dan TV juga suka, tapi sumber kekuatannya yang berasal dari topi bermata 3 itu dinilai kurang praktikal dan agak nakutin. Dan setelah beberapa penyesuaian yang menghabiskan banyak uang lagi nih, barulah lahir Boboiboy yang kita kenal sekarang ini, yang punya kekuatan dari power Sphera Ochobot, bukan lagi dari topi mata 3-nya. Dan sebetulnya dalam proses pengembangan tadi pun Boboiboy ini tuh masih kental banget sama DNA-nya Upin Ipin. Kelihatan jelas ya, terutama bisa banget dilihat dari komposisi sahabat tokoh utamanya. Di Boboiboy ada combo cewek, Ying dan Yaya, satu muslim, satu keturunan Cina. Di Upin Ipin juga sama, ada Susanti sama Meme. Kombonya sama banget, pakai orang muslim dan orang Cina lagi. Terus ada juga Gopal, itu sama kayak Jarjit, sama-sama orang India, sama-sama tukang ngelawak, sama-sama penakut. Bahkan Boboiboy sama Upin Ipin ini sama-sama nggak tinggal bareng sama orang tuanya, tapi malah tinggal bareng embahnya. Sampai ke level yang lebih teknis pun juga ada yang sama, yang mana dubber pengisi suara di 2 serial ini tuh sama. Mbak Nur Fathiah Dias itu sama-sama ngisi suara Boboiboy dan Upin Ipin. Terus Mbak Yap Ejan ngisi suaranya Ying sama Meme. Waduh, sama cuy. Makanya dulu pas nonton tuh rasanya familiar banget ya pas denger suaranya. Terus juga nih sama-sama pakai jargon juga. Di Upin Ipin jargonnya betul. Terus di Boboiboy jargonnya terbaik. Terbaik. Dan ngomongin soal cerita yang bisa bagus nih, nggak mungkin juga tim mereka bisa lancar ngembangin ide dan nulis cerita sebaik ini kalau proses nulisnya sendiri aja nggak enak. Makanya nih aku mau rekomendasiin keyboard yang sering kupakai, kayak keyboard ini nih. Enak-enak banget buat ngetik atau main game. Dan ada keyboard yang ini nih, harganya terjangkau. Terus ada yang ini, sama yang ini nih yang spesial. Ini beneran real, aku pakai semua, jadi aku nggak bohong soal kenikmatannya. Ini real cuy. Dan sekalian cek juga action figure dan beberapa merchandise Boboiboy ini nih, yang pasti bakal oke banget buat kamu koleksi. Dan buruan aja cek semua produk yang aku rekomendasiin tadi. Siapa tahu harganya lagi diskon parah tuh. Balik lagi pembahasan. Jadi emang keputusan Om Nizam dan tim untuk menggunakan formula Upin Ipin di Boboiboy ini tuh bener-bener pinter banget. Mereka ambil formula yang udah kebukti sukses dan dicintai banget sama masyarakat, bukan harus riset dan ngembangin dari lagi, mulai dari nilai keberagamannya, nilai persahabatannya, komedinya, sampai cara ceritanya dibangun. Semua itu udah teruji lewat Upin Ipin. Dan formula yang udah mateng ini kemudian mereka terapin ke serial animasi Boboiboy. Dan formula ini bukan cuma ngebikin animasinya banyak banget nilai positif yang tinggi sama penuh pesan bermaknanya, tapi juga jadi tontonan yang aman, kuat sebagai tontonan anak, lucu, dan tetap ringan sekaligus fun buat ditonton. Makanya nggak heran kalau akhirnya Boboiboy ini juga bisa cepet banget disukai sama masyarakat. Bukan karena kebetulan, tapi karena dari awal fondasinya tuh emang udah kuat banget.
Tapi gunain formula Upin Ipin ini bukan berarti plek-ketiplek ya. Justru disinilah kelihatan jeniusnya Om Nizam dan tim. Mereka pinter banget baca pasar. Waktu itu animasi anak di Malaysia belum ada yang main di genre petualangan aksi. Tempatnya masih kosong dan mereka langsung aja masuk ke situ tuh. Akhirnya Boboiboy nggak jadi saingannya langsung Upin Ipin, tapi malah jadi pelengkap. Dua-duanya bisa jalan bareng, tapi dengan jalur yang berbeda. Upin Ipin fokus ke petualangan yang dekat banget sama tradisi kehidupan sehari-hari dan nilai budayanya, sementara Boboiboy ngambil jalur yang lebih ke petualangan aksi fantasi, penuh pertarungan dan banyak pakai teknologi. Jadi ini bukan sekedar niru plek-ketiplek ya, tapi ngembangin formula yang udah ada ke arah yang beda. Dan menurutku ini langkah yang luar biasa, jenius banget nih. Mantap Om Nizam. Dan setelah pakai formula yang ampuh tadi nih, kekuatannya makin double-double lagi. Soalnya ditambah dengan pengembangan cerita dan karakternya yang makin kompleks dan makin meningkat. Ini yang bikin tiap musim di Boboiboy itu perubahannya kerasa banget dan ngebikin pengalaman nontonnya tuh makin naik terus. Dan semua itu bisa jadian karena Om Nizam nih dan tim bener-bener dengerin penontonnya. Ditambah tujuan awal mereka juga jelas, pingin bikin tontonan yang bisa ikut tumbuh bareng penontonnya. Jadi makin lama ceritanya nggak mandek, karakternya berkembang dan konflik makin berbobot. Dan kayak yang udah aku bilang di chapter sebelumnya ya, pendekatan ini tuh tepat banget. Akhirnya perpaduan antara formula rahasia dari animasi Legend Upin Ipin tadi, terus ditambah dengan pengembangan cerita plus peningkatan kualitas yang makin gila di tiap seasonnya, bikin Boboiboy ini jadi sesuatu yang bukan cuma sukses tapi juga konsisten naik level terus. Dan menurutku bener-bener ngalahin jauh Upin Ipin, apalagi nih ditambah sama Monsta tuh bener-bener the real monster ya. Gimana enggak? Soalnya mereka tuh bikin universe-nya sendiri cuy. Monsta Cinematic Universe, MCU versi animasi. Soalnya mulai dari serial awal Boboiboy yang udah oke banget, terus dilanjutin naik level lagi tadi lewat Boboiboy Galaxy sebagai sequelnya yang kualitas animasi dan ceritanya tuh makin gila lagi ya. Terus nggak berhenti di situ, mereka putar balik timeline dan balik ke masa lalu lewat serial prequelnya di Mechamato yang nyeritain bapaknya Boboiboy. Dan nggak puas di situ aja, sekarang dibikin lagi spin-off prequel dari karakter Papa Zola di Papa Zola The Movie. Itu gila. Ini Monsta bener-bener ngebangun universe yang solid banget cuy. Bukan franchise kaleng-kaleng dan jelas nggak asal milking-milking aja. Soalnya tiap series dan movie-nya tuh bener-bener serius dan konsisten bagusnya. Kayak dari serial awal Boboiboy musim 1-3-nya udah jangan ditanya lagi ya, OG-nya ya, yang tayang sampai gila itu 70 negara cuy. Jadinya yang suka pasti banyak banget. Terus di Boboiboy The Movie tahun 2016 pendapatannya udah nyampe $4 juta. Banyak banget yang nonton. Terus masuk ke seriesnya yang Galaxy, makin gila lagi tuh fansnya. Soalnya dilihat dari penonton YouTube-nya itu udah rame parah. Fanbase tuh udah kuat banget ya. Terus di Boboiboy Movie-nya yang kedua tahun 2019 itu juga makin laris lagi. Soalnya dapat pendapatan sampai $6 juta. Terus prequel di series Mechamato ini lebih gila lagi. Soalnya serial Mechamato tadi tuh berhasil menangin Anime Fan Award di Tokyo Anime Award Festival tahun 2023 kemarin. Dan jadi serial animasi luar Jepang pertama yang ngedapetin penghargaan tadi. Itu gila banget. Terus di filmnya Mechamato Movie tahun 2022 juga ngalahin kesuksesan film-film Boboiboy sebelumnya karena berhasil dapetin keuntungan sampai $7 juta. Dan nggak sampai di situ, movie Papa Zola yang sampai sekarang masih tayang nih udah berhasil dapat pendapatan lebih dari $12 juta. Dan kayaknya masih bakal terus naik lagi. Gila, itu ngalahin semua tadi cuy. Dan ini semua nunjukin konsistensi dari tiap-tiap karya animasi Boboiboy Universe ini untuk bisa ngasilin kualitas animasi yang bagus banget. Soalnya animasi mana lagi kan yang bisa ngebangun universe sebaik Boboiboy ini sih. Anime legend dari Jepang sendiri, Naruto ya, yang banyak orang bilang tuh bagus, konsisten banget di tiap serialnya, tapi lanjut ke sequel spin-off-nya serial Boruto yang fokus ke anaknya Naruto malah jadi lampas banget, jadi aib tuh. Dan malah nurunin martabat dari serial bapaknya sendiri yang udah legend parah. Soalnya emang lampas banget ya, anak kurang ajar memang tuh. Ngegantiin tugas bapaknya malah jadi kacau balau. Konoha beneran loh ya. Dan hal ini tuh beda banget sama Boboiboy ini yang kualitasnya selalu kejaga dari tiap serial dan movie-nya, mau bikin spin-off, prequel dan lainnya itu oke semua, konsisten bagusnya. Dan sedangkan Les Kopek ini lewat Upin Ipin, setauku juga belum ada yang ngebikin serial maupun movie yang benar-benar saling berkaitan dan ngebentuk universe kayak di Boboiboy ini nih. Ya mungkin yang paling dekat ada di serial Pada Zaman Dahulu, tapi ya nggak seberkaitan itu. Makanya secara universe Boboiboy ini makin jauh ngalahin Upin Ipin lagi. Dan secara data tadi juga nih bisa dilihat kalau pendapatan dari film-film universe Boboiboy ini tuh ngalahin jauh film-filmnya Upin Ipin. Kayak yang aku sebut tadi, Boboiboy Movie 2 dapat sekitar $6
juta dolar, Mechamato the Movie dapat 7 juta dolar, dan Papazola and Movie yang masih tayang ini di Malaysia ini perhitungan kasarnya bahkan udah bisa nyampe 12 juta dolar. Film-film dari universe Boboiboy ini jelas ninggalin jauh banget ya film-film universe-nya Upin Ipin. Soalnya film terlarisnya aja Upin Ipin Keris Siamang Tunggal tahun 2019 pendapatannya cuma sekitar 5 juta dolar. Dan ini juga nunjukin satu hal, kalau penggemar Boboiboy ini lebih solid, lebih rame, dan lebih banyak dibanding Upin Ipin. Sekuat itu kekuatan universe dan fanbase dari Boboiboy ini. Dan juga buat kamu yang suka Boboiboy juga nih, ada kabar menarik. Soalnya Papazola Movie ini udah tayang tanggal 23 Januari ini nih. Dan film ini adalah spin-off prequel dari serial Boboiboy yang nyeritain masa muda Papazola sebelum dia jadi gurunya Boboiboy. Zaman dia kerja di Badan Protect and Prevent Agency atau disingkat PAPA. Dan di film ini kita bakal diajak ngikutin petualangan Papazola bareng anaknya Pipi Zola yang kejebak masuk ke dalam sebuah dunia game misterius penuh rintangan berbahaya. Dan dari situ Papazola benar-benar diuji, bukan cuma soal gimana cara ngalahin musuh, tapi juga gimana caranya ngebuktiin ke Pipi kalau dia itu beneran papa terbaik buat Pipi. Dan perlu kamu tahu juga nih, kalau sebetulnya emang Upin Ipin tuh ternyata nggak begitu menarik di Malaysia. Dan semuanya itu udah aku bahas lengkap di videoku yang ini nih, kenapa Upin Ipin lebih rame di Indo. Sama kamu juga harus tonton videoku yang ini nih, animasi terbaik Indo levelnya jomplang sama animasi lainnya. Jumbo sukses kok animasi lain gagal. Langsung aja tonton dua-duanya, pinjam HP emakmu, dan jangan lupa cek produk yang tadi udah kutaruh di sini. Makanya buat kamu yang penasaran tuh bisa tuh tonton filmnya mulai tanggal 23 Januari kemarin ini nih di bioskop, biar bisa lihat film universe-nya Boboiboy ini nih.